Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Dalam konten kali ini saya ingin merespon video di situ sosok Buya Rozi. Saya nggak kenal siapa beliau, tapi kalau saya lihat di medsos itu namanya doktor tuh Buya Rozi Hashim. Jadi saya jujur kaget mendengar beberapa statement yang terlontar dari mulut seorang dokter ini ketika membahas tentang Palestina. Dan saya lihat postingannya itu, konten itu sudah ditonton 328.000. Banyak juga itu. Itu baru di YouTube ya. Wallahu alam kalau ada di media sosial lainnya, di Facebook, Instagram. Dan saya sangat kasihan dengan beliau sebetulnya ketika mendengar pernyataan-pernyataan beliau yang kontroversi, tapi jelas sekali tidak berdasarkan data dan fakta. Dan saya lebih kasihan lagi dengan para audiensnya yang polos, yang tidak paham Palestina, kemudian mendengar pernyataan seputar Palestina dari seorang sosok yang mereka anggap ini adalah kredibel untuk membicarakan Palestina. Ini adalah seorang ulama, seorang buya yang nggak mungkin salah omongannya dan sebagainya. Masya Allah, berat tanggung jawabannya buat beliau kalau beliau tidak mengklarifikasi pernyataan beliau ini. Dan ini sudah tersebar luas di media sosial, teman-teman. Dan ini tuduhan yang nggak sederhana, ini tuduhan yang nggak simpel ini. Dan yang dituduh pun bukan orang-orang sembarangan, menuding para pejuang Palestina di Gaza. Kita akan dengar bareng-bareng ya beberapa statement kontroversi beliau untuk saya jelaskan ya, untuk saya klarifikasi. Baik, kita lihat bareng-bareng sekarang. Dulu ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris yang kita sekarang kenal dengan Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, lahir di Palestina, di Ramallah. Oke, sampai sini beliau mengatakan fakta beberapa informasi yang benar ya. Tapi ketika bicara Ramallah, tempat kelahiran Imam Syafi'i, ini blunder besar bagi seorang doktor yang selalu bicara tentang sejarah, tentang para imam madhab, tentang para imam fikih dan sebagainya. Nggak kenal siapa itu Imam Syafi'i. Jelas dari cara beliau menyampaikan informasi itu, beliau nggak melakukan research itu. Kata beliau, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ini ya rahmatullah alaih, lahirnya tahun 150 Hijriah. Oke, itu benar. Orang Palestina, ya benar. Namun ketika dia menyebut nama kotanya Ramallah, ini blunder. Paling enggak ya kalau enggak baca biografi Imam Syafi'i yang lengkap, paling enggak di Google dulu sih, di Wikipedia sih. Ya, Imam Syafi'i itu keluar itu ada tulisannya. Lahir di mana? Gaza. Bukan di Ramallah. Ramallah mah jauh, di mana tahu, 70 km dari Gaza. Itu poin pertama ya. Dari poin pertama ini, dari informasi pertama ini kita sudah bisa sedikit menyimpulkan memang beliau ini ngomong itu nggak berdasarkan data dan fakta yang harus diriset lebih dahulu, nggak sekedar asbun asal bunyi. Jadi sekali lagi, Imam Syafi'i lahir di Gaza, dan saya pernah bikin vlog ke rumah Imam Syafi'i. Saya pernah main ke rumah Imam Syafi'i yang masih ada di Gaza dan masih dipelihara, masih dirawat sekarang. Di situ ada makam saudari-saudarinya, ada makam, kalau nggak salah ibunya di makam di situ ibunya. Meskipun Imam Syafi'i ini lahir di Gaza tapi besarnya di Mekah ya, kemudian kalau tidak salah meninggalnya di Mesir, kuburannya di Mesir, Allah alam. Ya, tapi yang pasti Imam Syafi'i ini orang Gaza, lahir di Gaza. Itu poin pertama, teman-teman. Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Ibu-ibu jangan terlalu semangat, Bapak Ibu jangan terlalu semangat masalah Palestina. Ini harus dikomentari. Orang kalau bicara terlalu semangat, otomatis ada dua jalur. Terlalu semangat membantu Palestina atau terlalu semangat menindas Palestina. Itu doang ya. Kalau kita bicara semangat terhadap Palestina. Dan kita tahulah ibu-ibu dan bapak-bapak di Indonesia nggak mungkin menindas Palestina, tapi mendukung Palestina dan mensupport Palestina itu pasti. Nah, perintah beliau ketika mengatakan jangan terlalu semangat, ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan semangat ini hanya dimiliki oleh musuh-musuh kita, oleh orang-orang yang penjajah, agresor Israel, sementara kita yang nggak semangat mendukung Palestina, menghilangkan penjajahan di muka bumi, lantas bagaimana kita bisa face to face dengan mereka? Saya ingatkan lagi bahwa Zionis Israel itu semangatnya luar biasa, lebih dari terlalu semangat. Mereka tuh all out dalam melakukan agenda mereka di Palestina.
menjarah, mengusir, membunuh, membakar, menangkapi, membantai dengan berbagai sumber daya finansialnya, dengan kekuatan medianya, kekuatan lobby-lobbynya. Mereka itu setiap hari berusaha untuk agar mereka itu bisa menguasai Palestina secara utuh dan mendirikan negara Israel secara utuh. Mereka semangat. Lah, kenapa kita nggak boleh terlalu semangat? Kenapa kita nggak boleh optimal, totalitas dalam perjuangan Palestina? Karena para sahabat ketika mau membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, itu semangat, itu terlalu semangat mereka itu. Kemudian Salahuddin Ayyubi ketika mau membebaskan Baitul Maqdis, itu semangatnya luar biasa tinggi sekali. Kenapa kita sekarang dibilang jangan terlalu semangat? Ya, lanjut. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ini statement yang pernah saya dengar dari seorang Zionis, wanita Zionis Indonesia. Dia orang Indonesia, ngakunya orang Indonesia. Ya, jurnalis sudah 10 tahun lebih atau 20 tahun lebih, wallahu alam, dia ngakunya gitulah ya. Dan dia juga menggunakan statement yang sama, sayang sekali, dengan yang digunakan oleh ya Ustadz Rozi ini. Nah, yang aneh dalam konflik terakhir, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa, yang adalah lokasinya di Yerusalem, Gaza yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh? Jaraknya 76 km nih, Yerusalem ke Gaza. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi yang perang Hamas dengan Israel. Jadi kenapa kita harus misah-misah sih antara Masjidil Aqsa dengan Gaza? Dalam perdebatan saya dengan Bu Monika Riker itu di TV One, saya sudah jelaskan antara Masjidil Aqsa dengan Gaza itu nggak bisa dipisahin. Mereka berada dalam satu wilayah, yaitu Palestina. Masjidil Aqsa itu wilayah Palestina di Yerusalem, di Al-Quds. Gaza itu wilayah Palestina di wilayah di bagian selatannya. Dan ketika ada penodaan, pelecehan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dan warga Baitul Maqdis, warga Palestina di sana itu nggak bisa berbuat apa-apa selain mereka hanya bertakbir, mereka melawan dengan bebatuan, mereka melawan dengan kembang api misalnya kan. Mereka nggak bisa juga mengharapkan bantuan dari luar, nggak ada yang datang militer yang masuk ke sana, nggak ada pasukan perdamaian dunia yang lindungi mereka, menjaga mereka. Mereka hanya bisa pasrah, mereka hanya bisa sholat, berkumpul di Masjidil Aqsa untuk meredam berbagai aksi penodaan Israel terhadap Masjidil Aqsa. Dan mereka mengandalkan para pejuang-pejuang Palestina di Gaza untuk membalas serangan-serangan itu. Wajar, dan jangankan orang Gaza yang satu Palestina, kita orang Indonesia ngelihat Masjidil Aqsa diinjak-injak, dinodai, dilecehkan, jamaah sholatnya diusir, kita marah. Tapi kita terbatas, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara pejuang Gaza, mereka punya kemampuan, mereka bisa melemparkan roket-roket. Jadi wajar kalau mereka marah, dan mereka itu sebelum melemparkan roket itu, mereka ultimatum dulu, selalu itu. Mereka mengultimatum, wahai pihak Zionis, kalau kalian berani macam-macam dengan Masjidil Aqsa, kami akan ikut campur, kami akan turun tangan, kami akan kirim roket-roket kami ke wilayah kalian, wilayah jajahan kalian. Ya, jadi jangan dipisah-pisah dong. Logikanya juga, kalau kita terapin di Indonesia nih, ya Belanda datang lagi di tahun ini, kemudian menjajah Pulau Jawa misalnya kan, orang Sumatera diam gitu, nontonin aja. Oh, itu bukan urusan kita. Nggak bisa gitu dong. Astagfirullah.